Ya, baik. Selamat sore untuk peserta didik pendidikan kesetaraan yang saya banggakan. Saya sangat apresiasi seluruh peserta yang berpartisipasi mengikuti pembelajaran dalam kondisi situasi yang kritis menghadapi pandemi COVID. Telah memasuki tahun yang kedua, kita terus berjuang dalam mengatasi problem pendidikan yang menimpa dunia pendidikan, yaitu pandemi COVID-19. Sudah masuk ke tahun kedua, yang tidak bisa kita pungkiri bahwa ini adalah masalah persoalan yang sangat amat dan serius bagi kita. Untuk itu pada sore hari ini, karena sudah menjelang akhir tahun pelajaran semester ganjil ini, saya memberikan beberapa motivasi bagi peserta didik pendidikan kesetaraan, kurang lebih 450 siswa yang sedang menempuh pendidikan di jalur pendidikan non formal sebagai salah satu jalur pilihan yang bagi masyarakat sangat membutuhkan dan sangat membantu dan menolong untuk berada di jalur pendidikan non formal. Memasuki jalur pendidikan non formal bukan karena kecelakaan, tetapi karena kebutuhan. Karena ingin meningkatkan kompetensi pengetahuan, ingin meningkatkan kompetensi keterampilan, ingin memperoleh ilmu dan pengetahuan. Sehingga bukan dimasuk jalur non formal bukanlah merupakan suatu kebetulan atau paksaan atau karena kecelakaan atau karena putus sekolah, tidak. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ini adalah pilihan-pilihan pendidikan, jalur-jalur pendidikan yang dipilih adalah jalur pendidikan yang menurut peserta didik, menurut orang tua wali. Saya juga berterima kasih kepada orang tua wali yang baik di dalam Kota Kupang maupun di luar yang sedang mendukung penuh kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mendukung kegiatan program pendidikan yang diselenggarakan oleh PKBM Harapan Bangsa secara total bisa berjalan dengan baik. Walaupun pembelajaran jarak jauh yang masih full, yaitu daring, online daring, dan menggunakan aplikasi setara daring, salah satu fasilitas sarana belajar yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu bukan karena kebetulan, tetapi karena doa dan pergumulan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga Tuhan menjadikan sesuatu hikmat bagi pemerintah pusat untuk menyediakan sarana prasarana itu agar peserta didik, guru-guru, dan masyarakat pada umumnya bisa mengakses pembelajaran ini dengan baik. Mari kita ikuti bagaimana apa yang akan Pak sampaikan hari ini. Mari kita ikuti secara bersama. Ya, kita akan mulai dari awalnya. Ya, perlu kita ketahui bersama, Bapak Ibu, orang tua wali yang saya hormati, saya banggakan. Hari ini saya di sore hari yang penuh ceria, hujan sedang melanda di Kota Kupang, Kota Kasih, Kota Karang, kota yang penuh hikmat, kota yang membawa berkat, kota yang menjadi kota pelajar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini di situasi yang di sore hari ini udaranya sedikit mendung, cuacanya mendung, suhunya sangat sejuk di sore hari. Saya akan menyapa Bapak Ibu
orang tua, wali, peserta didik di rumah, dan dimanapun berada. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan standar operasional prosedur atau SOP, penetapan calon peserta ujian, dan SOP, standar penetapan kelulusan peserta didik kelas akhir pendidikan kesetaraan atau Diktara. Kelas akhir itu adalah kelas yang berada pada kelas akhir yang menjelang mempersiapkan diri untuk menyelesaikan pendidikan, baik jenjang SD atau paket A, jenjang SMP atau paket B, dan jenjang SMA atau paket C. Ya, ini gambaran profil Lembaga PKBM Harapan Bangsa kita. Gedung yang saat ini gedung menurut gambar ya. Gedung menurut gambar, desainnya, dan sekarang sudah lantai 2 sudah selesai dan sudah digunakan. Kita doakan 1-2 tahun ke depan di puncak lantai 3 sudah bisa terlaksana. Dan gedung ini diisi oleh 22 tenaga pendidik yang profesional, 1 orang direktur, dan seluruh jajarannya, seluruh masyarakat, 450 orang peserta yang sedang mengikuti pembelajaran di Lembaga PKBM Harapan Bangsa. PKBM Harapan Bangsa sudah mendapatkan nilai akreditasi B secara berturut-turut. Ini gambaran profil lembaga kita. Bagi peserta yang belum sampai di lembaga karena masa pandemi ini, daftar dari jarak jauh dan belum pernah datang bertemu dengan kami di lembaga ini, inilah gambaran gedung kita, sekolah kita yang mungkin dipantau dari jauh. Kita di dalam wilayah pemerintahan Kota Kupang, kita sangat bermitra kepada seluruh elemen masyarakat, bermitra dengan pemerintah pusat dan daerah. Pusat adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah adalah Dinas Pendidikan Provinsi NTT, dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Mitra kita di luar negeri juga ada, yaitu KBRI Kedutaan Besar Timor Leste, yang sudah menawarkan diri untuk kita akan bekerjasama, akan mendirikan sekolah layanan pendidikan seperti di di Indonesia, di Kota Kupang. Karena tim sudah berkunjung ke sini, sudah kesepakatan mau melakukan pendirian lembaga di Timor Leste, tetapi karena kondisi pandemi terus melanda sehingga kesepakatan kerjasamanya terus tertunda. Dan itu mitra-mitra kita. Inilah mitra kita dalam profil ini. Kunjungan Ibu Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kota Kupang bersama tim dalam monitoring salah satu kegiatan ujian sekolah, ujian akhir di tahun 2020 di masa pandemi. Ini gambarannya. Selain dari itu ada tenaga-tenaga pendidik, kekuatan SDM kita ini yang terus memperhatikan dan menjadikan peserta didik dan masyarakat menjadi skala prioritas utama. Itu tujuan kami. Tujuan di Lembaga PKBM Harapan Bangsa adalah menguras segala energi, tenaga, pikiran, daya juang, daya akal, daya budinya untuk terkuras hanya demi anak bangsa dan masyarakat. Inilah kekuatan SDM yang ada. Dan boleh kita ketahui bersama bahwa ini kondisi sebelum pandemi COVID-19, KBM berjalan dengan senyum tawa, dengan hiruk pikuk, ruangannya terasa penuh, terisi dengan gembira sukacita. Tapi saat ini, di masa pandemi, malah akan berubah. Inilah kondisi sebelum pandemi COVID-19.
sebelumnya di tahun 2019 ini kondisi seperti ini sudah setiap tahun terjadi. Sangat menyenangkan, senyum tawa dan sebagainya. Tapi di saat 2 tahun terakhir ini kondisi sudah berubah. Nah, bagaimana perubahannya? Perubahannya sangat signifikan. Kondisi pembelajaran tadinya senyum tawa yang terpesona di saat pandemi COVID, seluruh anak manusia yang ada di lembaga PKB Bangsa ataukah kunjungan dari para mitra-mitra kerja kita tidak melihat bahwa senyumnya seperti apa, entah marah, entah senyum, entah nangis, entah sedih. Tapi tentu di masa pandemi dalam kondisi kondisi cemas karena memperjuangkan nasib, harus kewaspadaan penuh dalam belajar di tengah pandemi COVID. Harus pakai masker, berbicara juga hati-hati, jaga jarak dan sebagainya. Tetapi di masa pandemi, meskipun di mana-mana orang ketakutan berjumpa, tetapi kita punya solusi. Solusi pertama, kita sepakat dan komitmen berdoa kepada Tuhan agar walaupun dalam kondisi ini kita berjumpa, tapi kita dijauhkan daripada ancaman wabah virus corona. Kita hadirkan mitra-mitra kita berkunjung, memantau, memonitoring kegiatan kita agar tidak terjadi apa-apa. Puji Tuhan, 450 orang siswa peserta didik bersama dengan orang tua, wali dan keluarga belum terkonfirmasi COVID-19 atau belum ada yang korban daripada akibat pandemi COVID. Itu terjadi karena apa? Karena ketulusan hati kita melayani. Karena kita saling mendoakan satu sama yang lain. Lembaga bersama jajaran, pimpinan bersama mitra, dari pusat sampai ke daerah, berkomitmen saling mendoakan kepada masyarakat yang menempuh pendidikan. Kepada masyarakat umum, kepada pemerintah pusat dan daerah. Akhirnya dalam kondisi ini, di lembaga PKBM Harapan Bangsa, tidak ada korban apapun. Itu puji Tuhan. Kita terus berbangga, kita memiliki Tuhan, Allah yang hidup. Dan inilah kondisi mulai COVID melanda di tahun 2020. Rekamannya sudah kami tampilkan di dalam layar ini. Dan di dalam perjalanan, inilah bagian-bagian evaluasi. Dan ini kegiatan yang terbaru pada tim kerja yang handal, SDM sedang berada dalam ruangan laboratorium, mengkaji, menyusun, merancang, meracik soal ujian sekolah, ujian tryout, dan meracik strategi-strategi menghadapi asesmen nasional. Dan inilah bukti bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Bapak Dr. Andus Linus Lusi, MSI, bersama tim Irjen Kemdikbud RI, Itjen ya, bukan Irjen, Itjen Kemdikbud RI, didampingi oleh Bapak Yeremia Sabolake, Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, mewakili Ibu Kabid, Ibu Rosdetan, berkunjung dalam memantau dan mendampingi tim pusat dan tim provinsi yang dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dalam memantau asesmen nasional di PKBM Harapan Bangsa, asesmen nasional paket B. Beliau mereka sedang berada dalam ruangan dalam profil tampilan ini. Nah, ini menunjukkan bahwa perjuangannya ini tidak pernah takut, tidak pernah gentar. Visi misi kita sudah tuangkan. Lembaga ini hadir mengambil risiko terbesar yang dihadapi oleh bangsa, dihadapi oleh masyarakat. Sehingga risikonya bukan karena risiko
kekurangan daya dukung dan daya saing. Tetapi risiko terbesar adalah di saat akhir-akhir ini adalah pandemi COVID. Itu lembaga sudah punya visi misi yang sudah tertuang di dalamnya. Pasti lembaga akan mengambil risiko bersama dengan masyarakat. Ini gambarannya. Kepedulian pemerintah pusat sampai ke daerah akan lembaga pendidikan. Sehingga saya yakin dan percaya masyarakat akan memberikan kepercayaan penuh juga pada lembaga ini secara kontinu, secara terus-menerus. Dukungan pemerintah pusat sampai ke daerah bukan hanya dukungan support saja, tetapi dukungan membiayai operasional tenaga pendidik dan kependidikan, membiayai sarana prasarana. Lembaga ini didukung penuh oleh pemerintah karena lembaga ini memberikan manfaat benefit yang tinggi sehingga tidak kalah penting kehadiran lembaga ini untuk mendukung meningkatkan SDM masyarakat di wilayah Provinsi NTT. Di masa pandemi COVID-19, kita dihadang dengan pandemi COVID. Bagaimana solusinya pembelajaran? Pemerintah belum membuka keran untuk pembelajaran tatap muka. Tetapi pemerintah pusat diberikan ilmu pengetahuan, hikmat yang luar biasa. Menciptakan satu aplikasi yang namanya aplikasi Setara Daring. Aplikasi Setara Daring sebetulnya itu adalah rumah, gedung mewah, gedung pavilion yang digunakan baik itu masyarakat umum, baik itu sekolah formal maupun jalur non formal bisa digunakan. Kita bisa pinjam pakai ruang pembelajaran itu. Sangat efektif. Kami sudah menggunakan 2 tahun di masa pandemi. Nah, inilah fasilitas pembelajaran daring. Nah, ini salah satu gambaran kami menggunakan e-learning pembelajaran paket A, gunakan e-learning, classroom digital learning, tahun pelajaran 2021-2022 di Tara SD. Di paket A ini ada 3 jenjang, yaitu kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, jangan kaget kenapa kelas 4, kelas 5, kelas 6. Karena memang di pendidikan kesetaraan, kelas 1, 2, 3 itu bisa dari bisa itu program homeschooling dan program KF, keeksalan fungsional. Itu kelas 1, 2, 3. Kelas 4 baru masuk paket A. Dan di sini di paket A tertampung 74 siswa yang ada dalam layar tampilan ini. 74 siswa yang ada dalam layar tampilan. Begitu juga di learning paket B setara SMP. Di dalam classroom digital learning ini ada tertampung 129 siswa. Nah, kelas 7, 8, dan 9. Begitu juga di paket C. Di e-learning paket C setara SMA ada 2 jurusan. Jurusan IPA dan IPS. 10 IPA, 10 IPS, 11 IPA, 11 IPS, 12 IPA, 12 IPS. Tertampung 291 siswa peserta didik di dalam classroom digital learning. Nah, apa saja mata pelajaran yang ada di sana? Mata pelajarannya bervariasi. Nah, inilah bukti. Ketika siswa peserta itu aktif melakukan pembelajaran, maka disinilah kelihatan. Kalau siswa yang aktif, siswa yang belajar secara sistem ini, dia belajar mudah sekali belajarnya. Ketika dia melakukan pembelajaran, dia telah mengerjakan tugasnya dikirim secara digital, maka nilainya akan langsung terekam keluar. Ini gambaran. Kalau warna biru, berarti itu siswa telah mengirimkan tugas dan siswa sedang aktif. Siswa yang tidak aktif atau belum aktif itu menunjukkan bahwa warna masih orange. Itu menunjukkan siswa belum aktif. Terus tidak aktif. Mungkin tidak aktif karena mungkin pada saat pembelajaran ini dia belum punya kuota data internet, atau tadinya punya HP-nya mungkin sedang rusak dan sebagainya. Banyak sekali problem alasan-alasan yang bervariasi yang bisa diterima oleh kami sebagai lembaga penyelenggara pendidikan. Ini paket C juga, sambungan dari paket C juga seperti gambaran seperti tadi. Dan
Ini paket C, mata pelajaran paket C IPS. Ada agama Kristen, Katolik, Islam, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, geografi, seni budaya, sejarah, dan sebagainya. Termasuk absen online juga ada. Absen online jadwal juga ada di dalam. Nah, ini kelas paket C IPA. Tadi IPS, tadi ini IPA juga sama. Pembedanya ada 3 mata pelajaran pembeda. Fisika, kimia, biologi yang ada di sini. Mata pelajaran sama dengan di IPS, tapi di sini beda. Di sini hilang mata pelajaran IPS 3, tapi muncul 3. Dan IPS juga begitu. IPS, fisika, kimia, biologi tidak ada. Hanya ada sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Tapi di sini sosiologi, ekonomi, sejarah tidak ada, muncul fisika, kimia, biologi. Nah, lalu setelah melakukan pembelajaran, keaktifan itu penting yang tadi terekam. Penting. Sehingga di saat siswa itu aktif, maka menjelang di bulan-bulan Desember, November, Desember ini, di bulan-bulan seperti ini, sudah tim kerja sudah mulai melakukan verifikasi dokumen. Dokumen administrasi, dokumen keaktifan, dokumen portofolio, untuk menyiapkan bagaimana menyusun SOP untuk peserta itu bisa mengikuti ujian, menjadi calon peserta ujian. Pertama, ini untuk pendidikan kesetaraan paket A. Paket A yang dokumen yang diverifikasi itu akta kelahiran atau surat baptis atau surat sejenis. Kartu keluarga itu sangat penting. Itu mutlak, tidak bisa dibantah, harus ada. Rapor semester kelas 8 sampai kelas 11 untuk paket A. Kelas 8 artinya dia berada di kelas rapor semester 8, bukan kelas 8, sorry, ralat. Rapor semester 8 sampai dengan semester 11. Berarti siswa itu berada di kelas 4. Siswa kelas 4. Berarti dia sudah berada di semester 8 sampai dengan semester 11. Nanti di semester 12 dia sudah tamat. Semester 11 saat ini. Rapor itu harus ada, baru bisa ditetapkan menjadi calon peserta ujian. Karena nilai itu berkontribusi terhadap kelulusan. Terus yang berikut adalah aktif belajar terekam secara digital tadi selama 6 bulan terakhir ini harus aktif. Kalau dia tidak aktif 6 bulan terakhir, tidak akan ditetapkan menjadi peserta ujian. Yang kelima adalah, untuk paket A kelima adalah, siswa itu dinyatakan menyelesaikan kewajiban biaya minimal 50% yang dipersyaratkan dan disetujui oleh peserta didik dan orang tua. Begitu juga paket B dan paket C. Paket B dan paket C. Pendidikan setara diktara, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Dokumen pertama yang harus diverifikasi supaya peserta harus bisa memenuhi syarat masuk ujian adalah akta kelahiran atau surat baptis sejenis, sama di sana paket A. Poin pertama kedua sama. Kartu keluarga penting, sangat penting, itu sangat dibutuhkan karena NIK peserta sendiri dan nomor induk kartu keluarga itu sendiri dibutuhkan. Memiliki ijazah dan SKHUN atau SHUN. Di bawah tahun 2019 itu SKHUN. Sedangkan di tahun 2019 ke atas itu SHUN. Tapi 2020 dan 2021 tidak pakai SHUN. Nah, ijazah lulusan untuk peserta ujian tahun depan itu ijazah lulusannya lulusan tahap paling terakhir 2019. Peserta yang lulus 2019 itu yang menjadi calon peserta ujian saat ini. Jadi 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2001, 2000 sampai ke bawah itu yang bisa ujian. Yang tidak bisa ujian adalah jangan sampai pesertanya berada di kelas 3 tetapi ijazahnya jangan sampai paket B dan paket C ya. Ijazahnya jangan sampai lulusan tahun 2020, 2021 tidak bisa. 2000 lulusan 2020, 2021 tidak bisa ujian. Itu nanti diproses di 1-2 tahun ke depan lagi. Nah, yang bisa berhak ujian yang tadi saya sebutkan. Dan memiliki rapor semester 1 sampai 5. 5 di semester ganjil ini harus ada. Jadi
di semester 5 ini, nilai rapor semester 5 ini nanti kita akan ujian di akhir November ini, akan sudah mulai ujian akhir semester. Dan yang kelima, aktif 6 bulan terakhir dibuktikan dengan absen belajar, baik absen online atau offline yang dicatat oleh atau di absen, di checklist oleh guru mata pelajaran dan guru wali kelas. Yang keenam, menyelesaikan kewajiban biaya minimal 50%. Kewajiban biaya 50% dari total yang ditanggungkan itu, kalau sudah penuhi 50%, peserta bisa memenuhi syarat. Itu SOP yang ditetapkan oleh panitia di lembaga PKBM Harapan Bangsa. Nah, lalu yang berikut adalah sosialisasi prosedur kelulusan peserta didik kelas akhir. Nanti di siswa yang akan ditetapkan menjadi peserta yang lulus, setelah penetapan peserta ujian, setelah ujian harus ujian baru dinyatakan lulus. Nah, kelas mana yang disebut kelas akhir? Kelas akhir itu kelas 6 SD atau paket A, kelas 9 SMP atau paket B, kelas 12 SMA, SMK atau paket C. Itu yang disebut kelas akhir. Nah, syarat menetapkan peserta itu dinyatakan lulus. Berikut ini 3 syarat yang harus dipenuhi oleh siswa agar bisa dinyatakan lulus tahun 2022. Di 2022 Anda mau lulus? Ini jawabannya. Pertama, harus bisa menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19, dibuktikan dengan rapor tiap semester yang tadi sudah sampaikan. Semester rapor kalau paket A semester 8 sampai semester 11. Paket B semester 1 sampai semester 5. Itu ada dulu, baru bisa lulus. Kedua, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, ujiannya wajib. Baik itu bisa ujian berupa portofolio, nilai rapor, portofolio, nilai sikap, perilaku, dan nilai prestasi yang diperoleh sebelumnya. Selama pembelajaran itu ada nilai prestasi, itu dihitung. Yang kedua, nilai penugasan atau tugas-tugas mandiri yang disuruh kerja itu. Yang tadi sudah ada gambar warna biru di setara daring itu. Nah, itu nilai tugas mandiri kan? Itu tuntas, baru bisa lulus. Ketiga adalah penetapan hasil tes siswa itu secara luring atau daring. Nah, kita masa online ini kan semuanya dites secara daring oleh Satuan Pendidikan, oleh PKBM Harapan Bangsa. Hasil ujian Satuan Pendidikan diupload dalam sistem data pokok pendidikan. Nilai yang diperoleh dari ujian itu, ujian akhir itu, akan diupload oleh operator dari hasil nilai rekapitulasi nilai rata-rata diupload ke sistem. Setelah diupload baru bisa cetak ijazah. Cetak ijazah baru dibagi. Dan nanti di bulan Maret April itu sudah ada siswa-siswa khususnya paket C sudah ada diundang mengikuti SNMPTN. Nanti di bulan Desember kita sudah registrasi lembaga sekolah kami, sekolah kita PKBM Harapan Bangsa sudah melakukan registrasi sebagai salah satu lembaga pendidikan yang akan mengikuti mengikut sertakan siswa atau peserta didiknya di SNMPTN. Nanti bulan Februari Maret siswa harus registrasi akun supaya bisa mengikuti tes seleksi bersama masuk perguruan tinggi, seleksi nasional masuk perguruan tinggi dan seleksi bersama. SNMPTN, tidak lulus SNMPTN maka ikut SBMPTN. Oke? Nah, itu gambarannya yang saya sudah sampaikan. Syarat. Maka ibu guru, bapak guru, para tutor, teman-teman tutor yang selalu tidak bosan-bosan menyapa bapak ibu orang tua wali, menyapa peserta didik di sepanjang waktu, pagi, entah siang, entah malam, selalu memberi informasi di grup-grup WhatsApp itu dengan tujuan bahwa peserta didik harus betul-betul didampingi tanpa ada maksud apapun. Sehingga peserta didik jangan terlalu lama. Ini gerakan percepatan pembangunan di bidang pendidikan. Sehingga siswa yang cepat lulus, cepat kuliah, atau cepat kerja. Itu dengan maksud. Sehingga jangan ada angka pengangguran, jangan ada angka kebodohan, jangan ada angka kemiskinan melanda negeri kita.
di saat kita sulit, bikin tambah sulit diri. Belajar sepanjang hayat. Long life education, education for all. Pendidikan seumur hidup. Pendidikan ini untuk semua usia. Itulah yang dimaksud dengan merdeka belajar. Oke? Salam hormat dari saya sebagai Direktur PKBM Harapan Bangsa. Bapak Ibu sekalian, mengajak seluruh masyarakat yang mengalami kendala, entah belum pernah sekolah atau ingin mau bersekolah, menikmati merdeka belajar, di sinilah tempat sentral pusat pendidikan dan pelatihan merdeka belajar. Pendidikan kita berbasis merdeka belajar, berbasis digital learning. Belajar di mana saja. Anda bermasalah dengan kesehatan, ataukah Anda bermasalah karena jarak, belajar dari jarak jauh. Tidak masalah. Setiap tahun kita mencetak 200 sampai 300-an siswa yang lulus program pendidikan kesetaraan. Dan rata-rata tidak ada yang nganggur, lanjut ke sekolah jenjang ke atas. Ada yang lanjut terus di PKBM Harapan Bangsa, paket A lanjut, paket B lanjut, paket C kuliah. Banyak sekali kiat-kiat sukses dan success story yang sudah kita ketahui bersama. Jangan lupa kunjungi dan subscribe channel YouTube PKBM Harapan Bangsa. Share sebanyak-banyaknya, like dan komen. Berikan masukan-masukan yang berharga, bermanfaat, sehingga kami juga bisa, mungkin ada sedikit kesalahan dalam pelayanan kami bisa membenah diri, kami bisa melakukan pendekatan yang lebih persuasif, lebih ideal lagi untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu. Tetap sedia, mari kerjasama. Kami sebagai lembaga pendidikan, pemerintah dan masyarakat harus siap mendukung pendidikan di negeri kita. Terlebih pendidikan PKBM Harapan Bangsa. Ini sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam sehat. Salam kebajikan. Dan untuk kita semua tetap jaga jarak, selalu menomorsatukan kesehatan lebih penting, kesehatan lebih berharga daripada apapun.